Puji nama Tuhan, kita berada di tempat ini karena aku berada di pertolongan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya cukup bangkit berdiri. Mari kita katakan bahwa kita ada saat ini semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Jemaat, saya cukup bangkit berdiri. Tuhan
yang menyaksikan kita kasih Tuhan? Saya persilahkan. Semua jemaat boleh, Bapak Rian boleh, Selamat, Matian Alfosna, Maetu, puji nama Tuhan. Semua sehat-sehat? Semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Suaranya kurang kencang. Semua diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan bagi Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita katakan di dalam hadirat Tuhan bahwa Tuhan tak pernah janji
Sungguh benar ya dan amin Bapa bahwa mujizat Tuhan dan kuasa-Mu ada menyertai setiap kami yang percaya dan menaruh iman yang sungguh kepada Bapa. Mari Tuhan berfirman kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan berkati semua jemaat Tuhan, dan kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Mari kita lanjut, saudara yang kasih dalam Tuhan, beralih dari kitab Yudas kepada kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dalam Alkitab kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam kitab ini, kita akan belajar untuk memahami apa yang menjadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman ini sampai kepada langit dan bumi baru atau kerajaan surga. Baik, mari kita mulai dari Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Semua yang percaya berkata amin. Ya. Saya minta tolong tetap ditampilkan di LCD. Ya. Inilah wahyu. Jadi kitab Wahyu ini adalah wahyu dari Yesus Kristus. Iya. Jadi saudara, kitab Wahyu ini bukan suka-suka atau mau-maunya daripada Yohanes menuliskan, saudara yang kasih dalam Tuhan, atau merekayasa sesuatu begitu. Tetapi kitab Wahyu ini adalah wahyu langsung, ya, dari Tuhan Yesus Kristus, ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Jadi wahyu ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan dikaruniakan ya kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Maksudnya hamba-hamba Tuhan di situ termasuk juga saudaraku gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Dikatakan selanjutnya apa yang harus segera terjadi. Kalimat tentang apa yang harus segera terjadi maksudnya apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, di zaman kita ini, sampai kepada waktu nanti kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan sesudah kedatangan Yesus bicara tentang, saudaraku, langit baru dan bumi baru, yaitu tentang kerajaan sorga maksudnya. Kalimat selanjutnya, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Jadi kata malaikatnya yang diutusnya di situ nanti kan diungkap pada pasal-pasal berikutnya adalah bicara tentang malaikat sidang jemaat atau gembala-gembala jemaat. Itu dipakai di situ tentang malaikat, oleh malaikatnya yang diutusnya. Jadi maksudnya para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala yang diutus oleh Tuhan dan ditetapkan
dalam sidang-sidang jemaat itu. Kita lihat nanti ada jemaat Smyrna, ada Philadelphia, dan seterusnya. Ada 7 sidang di situ. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi wahyu ini saudara kasih dalam Tuhan langsung diberikan oleh Yesus dari kerajaan surga kepada Yohanes. Nah, Yohanes di sini adalah Yohanes, murid Yesus dari 12 orang itu. Yohanes yang dikatakan adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Kenapa dibilang dekat dengan Yesus? Sebab ia selalu atau seringkali bersandar pada dada Yesus. Saudara perhatikan, Yohanes ini hampir tidak pernah, memang bukan hampir, tidak pernah bermasalah dengan Yesus, saudara. Lain beda dengan Petrus, saudara, itu seringkali itu, saudara. Seringkali itu. Bahkan terakhir sampai dia menyangkal Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Baik. Jadi, nah kemudian tentunya muncul pertanyaan, wahyu ini diterima oleh Yohanes murid Yesus di mana? Ini diterima oleh Yohanes ketika Yohanes dibuang ke salah satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Pulau Patmos itu adalah pulau yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada adalah saudara batu kering begitu, saudara. Jadi di pulau itu tidak ada kehidupan sama sekali. Nah, apa maksud tujuan mereka membuang Yohanes ke sana? Supaya Yohanes mati di sana, saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa? Tidak ada kehidupan di situ. Tetapi justru di Pulau Patmos yang tempat kering tandus, yang saudara kasih dalam Tuhan adalah dianggap oleh manusia adalah tempat untuk saudara mengakhiri hidup seorang rasul atau hamba Tuhan ini, justru di pulau itulah Yohanes mendapat wahyu, penyataan langsung daripada Tuhan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nantinya muncul pertanyaan, kenapa kok Yohanes dibuang ke sana? Yohanes dibuang ke sana adalah karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus dan kebenaran firman, atau karena Injil ini, saudara. Sehingga apa? Yohanes dibuang ke sana biar dia mati di sana, begitu, saudara. Tetapi tidak, justru Tuhan memberikan wahyu langsung dari Tuhan, saudara yang dalam Tuhan. Kemudian ditulislah dalam Wahyu pasal 1 ini ayat 1 sampai Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang terakhir di situ. Nah, baik, kita masuk, saudara yang dalam Tuhan, kepada kitab Wahyu ini sangat penting sekali. Kenapa dikatakan kitab Wahyu ini sangat penting sekali? Yang pertama adalah karena ini menyatakan penilaian Yesus Kristus tentang jemaat-jemaat yang akan saudara kasih dalam Tuhan di akhir zaman ini. Jadi kita akan melihat nanti tentang ungkapan rahasia tentang keadaan jemaat-jemaat di akhir zaman ini, saudara kasih dalam Tuhan, termasuk zaman era waktu di mana kita berada ini dan ke depan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 tahun sesudah Yesus mati di atas kayu salib Golgota, kemudian dikuburkan, bangkit, lalu naik ke surga. Jadi kalau dihubungkan dengan tahun Masehi, sebab tahun Masehi itu dimulai dari kelahiran Yesus, itu namanya tahun 1 Masehi. Nah, jadi sekitar tahun 95 sampai tahun 100 Masehi ada di sekitar situ tentang wahyu ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, saya tadi bicara tentang jemaat-jemaat. Nah, di situ kita akan lihat nanti ada 7 jemaat yang mewakili tentang kehidupan, seperti apa kehidupan jemaat Tuhan dari ke-7 jemaat itu, saudara.
saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Baik itu yang pertama, yang kedua dikatakan bahwa kitab Wahyu ini menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Iya, peristiwa-peristiwa yang akan datang itu maksudnya dari sejak Yohanes mendapat wahyu ini di Pulau Patmos tentang apa yang akan terjadi ke depan ini. Nah, kita sekarang ada di tahun 2020, saudara yang kasih dalam Tuhan, Masehi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi sudah ada, katakanlah saja, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah ada berapa ini? Ini tahun 2020. Ini kita katakan saja di tahun 100 Masehi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah ada 1000 sekian hampir saudara yang kasih dalam Tuhan 2000 tahun. Nah, itu dari sana saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Yang pertama adalah tentang kesengsaraan. Iya, tentang kesengsaraan. Nah, kalau kita coba menengok dalam sejarah saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, dari sejarah katakanlah dari tahun 2020 ini ke sana yang sudah terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat tentang, kalau bicara tentang sengsara itu saudara yang kasih, dalam pengertian ini ada dua. Sengsara yang terjadi melanda dunia saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, dan itu memakan jutaan orang saudara yang kasih dalam Tuhan yang meninggal. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang sengsara di sini juga adalah bicara tentang apa yang telah dialami oleh gereja saudara yang kasih dalam Tuhan, iya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan itu yang kemudian yang kedua, dalam bagian kedua ini kemudian juga akan bicara nanti tentang kemenangan Allah atas kejahatan. Ini yang belum terjadi saudara, karena ini bicara tentang waktu Yesus datang kembali. Yang kedua, yang ketiga adalah bicara tentang kedatangan Yesus nanti kedua kalinya. Berikut adalah bicara tentang kerajaan 1000 tahun damai. Nah, ini kan kita belum pernah saudara yang kasih dalam Tuhan bicara tentang kerajaan 1000 tahun damai itu apa saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah langit dan bumi baru yang bicara tentang sorga atau kerajaan sorga itu sendiri. Baik, kita masuk di ayat yang kedua, Wahyu pasal 1 ayat yang kedua. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksiannya yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan ini, wahyu bukan saja mendengar begitu, ya kan? Ada wahyu yang hanya mendengar lalu orang itu menulis. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak, kalau dengan Yohanes dia mendengar dan dia melihat. Nah, begitu. Dia mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus dari sorga waktu dia di Pulau Patmos ini, kemudian juga ditampilkan oleh Tuhan kepada Yohanes tentang apa yang diwahyukan Tuhan itu, saudara-saudara. Jadi lengkap penyataan, jadi wahyu dan juga sekaligus gambar peristiwa kejadiannya seperti apa begitu. Jadi dia bukan hanya mendengar, dia mendengar dan dia melihat. Jadi ditampilkan oleh Tuhan begitu saudara. Seperti apa namanya kira-kira layar televisi atau layar begitu saudara. Jadi peristiwa itu saudara dilihat oleh Yohanes, tetapi saudara belum terjadi pada saat itu. Apa maksudnya yang akan terjadi ke depan ini atau di akhir zaman ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Anda saudara perhatikan ya, yang diberikan oleh Yesus Kristus yaitu segala sesuatu
yang telah dilihatnya. Dilihat saudara. Jadi dengar suara, dilihat pula, gitu loh saudara. Terjadi, ditampilkan gambar peristiwa kejadiannya itu. Iya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sama dengan siapa? Dengan Musa ketika di Gunung Sinai. Gunung Sinai bukan hanya 10 hukum Taurat, tetapi tentang kemah. Kemah yang harus dibangun, ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, kayu-kayunya, tentang peti perjanjian, tentang peralatan-peralatan dalam kemah bait Allah itu. Saudara kasih dalam Tuhan, itu ditampilkan semua Tuhan kepada Musa. Sehingga waktu Musa turun dari Gunung Sinai itu, dia bilang kita buat kemah. Modelnya kayak begini, ukurannya begini, dan begini. Kita akan buat peti perjanjian, ukurannya begini. Gambar itu jelas dilihat oleh Musa di Sinai. Nah, sama juga saudaraku dengan Yohanes ini. Apa yang terjadi di akhir zaman sampai dia datang kembali nanti, itu dilihat semuanya oleh Yohanes, saudara-saudara. Jadi bukan hanya suara begitu, saudara. Baik. Iya. Kita masuk pada ayat yang ketiga. Iya. Ayat yang ketiga, kita baca ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menurut apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita masuk di ayat yang ketiga. Berbahagialah ia. Kata ia di situ adalah kita ini. Ya. Berbahagialah ia, berbahagialah kita ini, maksudnya saudaraku, yang membacakan apa? Membacakan kitab Wahyu ini. Apalagi membacakan juga Injil, suratan-suratan, dan saudara kasih dalam Tuhan, kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi. Ya, baik. Membacakan dan mereka yang mendengarkannya. Jadi kita membaca, kemudian kita mendengarkan kata-kata nubuat ini. Kata-kata nubuat ini maksudnya yang ditulis di sini. Nubuat itu artinya apa yang akan terjadi kemudian. Sekarang kita membacanya, saudara kasih dalam Tuhan. Saya jelaskan begini. Kitab Wahyu ini ada yang sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Kitab Wahyu ini ada yang sedang digenapi, saudara kasih dalam Tuhan, dan akan digenapi. Iya. Nah, jadi kita yang membacakan kemudian mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi waktu Yohanes mendapat wahyu ini belum terjadi, itu namanya nubuat. Apa yang akan terjadi ke depan? Terjadi ke depan ini ya di zamannya kita inilah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di eranya, di waktunya kita inilah. Begitu maksudnya. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Di dalam kitab ini, maksudnya di dalam Alkitab ini, baik itu dalam kitab Wahyu ini, Injil, suratan, maupun saudara kitab para nabi itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Yohanes menulis ini, saudara yang kasih, lalu dibukukan, lalu dikirim kepada semua sidang-sidang jemaat yang ada pada waktu itu, maka ini diterima oleh mereka sebagai nubuatan untuk mempersiapkan diri apa yang akan terjadi ke depan. Begitu saudara guys dalam Tuhan. Iya. Nah, kita mulai masuk dalam penjelasan ayat yang ketiga ini. Yang pertama adalah, yang berbahagia adalah kita yang dikatakan membacakan firman Allah atau Alkitab ini.
Mengapa? Saudaraku, ini sangat penting bagi kita semua untuk membaca Alkitab setiap hari. Iya. Jadi saudara baca Alkitab jangan hanya waktu datang di gereja, saudara. Mestinya saudara di rumah baca Alkitab secara berseri begitu, saudara-saudara yang dalam Tuhan. Kan dibilang berbahagialah orang yang membacakan saudara yang dalam Tuhan kitab ini. Iya. Jadi saudara, kalau bisa ini jadi konsumsi makanan saudara setiap hari, entah saudara membaca pagi kah, siang kah, malam kah, terserah saudara lah tugas dalam Tuhan. Tetapi ini jangan lupa saudara tugas dalam Tuhan. Karena apa? Ini makanan rohani kita. Ya, ini makanan rohani saudara. Kita makanan jasmani saja kan rata-rata 3 kali lah satu hari, pagi, siang, malam, itu untuk makanan tubuh ini saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan makanan rohani kita? Apa hanya waktu kita datang di gereja, saudara? Tidak, saudara. Saudara di rumah harus membaca Alkitab ini, saudara. Iya. Waktu saudara mau tidur, saudara berdoa, saudara kasih dalam Tuhan, baca Alkitab, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Berbahagia kata firman Tuhan. Kenapa saudara dibilang berbahagia, saudara? Karena dari membaca Alkitab ini saudara akan mengerti. Ya, saudara akan mengerti, paham banyak sekali hal tentang apa itu, tentang rencana Tuhan, tentang kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara menjadi orang yang berpengetahuan. Berpengetahuan apa? Tentang rencana kehendak Tuhan yang mulia dan agung bagi setiap pribadi saudara, rumah tangga, keluarga kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Begitu. Nah, kalau saudara yang kasih dalam Tuhan tidak berpengetahuan, saudara tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan, ya hidup saudara akan seperti dengan orang dunia, gitu loh saudara yang kasih. Tetapi kalau saudara mengerti maksud rencana dan kehendak Allah, maka saudara akan membangun kehidupan rohani saudara dengan sebaik-baiknya. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan. Berikut, mendengarkan firman Allah. Mengapa mendengarkan firman Allah ini sangat penting, saudara? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan ini sangat penting, saudara. Jadi bukan hanya membaca, saudara, tetapi juga mendengar. Karena membaca itu ada kemungkinan saudara betul mengerti, tapi ada juga kemungkinan saudara tidak mengerti. Itulah sebabnya saya membuka saudara yang kasih dalam Tuhan sebetulnya ruangan untuk saudara bertanya apa yang saudara tidak mengerti dari apa yang saudara baca, supaya saudara mengerti apa yang saudara baca itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang yang mendengarkan dari mimbar GPD Agape 3 Raksa ini, saudaraku, di hari Minggu, di hari apalagi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabtu akan kembali dibuka. Itu adalah saudara yang kasih dalam Tuhan untuk jemaat mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Allah. Saya tidak akan berbicara di luar daripada konteks Alkitab atau firman saya. Sepenuhnya akan bicara dari Alkitab atau firman Allah. Untuk apa? Untuk jemaat mendengar. Nah, dari jemaat Tuhan itu mendengar kata firman Allah, Alkitab bilang iman itu timbul dari karena kita mendengarkan firman Allah. Iman saudara akan terpelihara, terawat, terpupuk dengan baik, iya, bertumbuh dengan baik dan sehat, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara dari mimbar ini selalu mendengar firman, itu yang membuat iman saudara menjadi iman yang kuat, iman yang berkualitas, iman yang mempunyai kuasa, iman yang mempunyai wibawa, iman yang berotoritas, iman yang bisa berbuat apa saja, saudara. Nah, itu dia akibat daripada apa? Karena saudara mendengarkan firman Allah, sehingga rohani saudara akan sehat, bertumbuh dengan baik, dewasa, dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Itu diakibatkan karena apa? Karena saudara mendengarkan firman Allah.
Nah, kalau saudara tidak mendengarkan firman Allah, kita tidak bisa bertumbuh, saudara-saudara. Karena iman sekali lagi timbul atau datang dari karena mendengar firman Allah. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, bukan saja membaca, bukan saja mendengar, tetapi yang ketiga adalah dan yang menuruti firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudara. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab ini mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu ini. Itu adalah firman Allah, saudara-saudara. Iya. Nah, firman Allah ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya sebagai yang didengar, bukan saja untuk dibaca sebagai sebuah pengetahuan, tetapi adalah untuk dilakukan, untuk dituruti, untuk dilaksanakan. Begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena kalau saudara tidak melakukannya, maaf cakap, kita akan menjadi jemaat atau orang Kristen yang munafik, saudara-saudara. Iya. Kenapa saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Tidak. Tentunya Tuhan tidak mau kita menjadi jemaat yang munafik, mengerti, tahu, paham, tetapi tidak melakukannya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara tidak dijamin orang yang hanya membaca, mendengarkan, dan tidak melakukannya. Ada penentuannya itu di terakhir ini adalah apa? Yang menuruti apa yang tertulis. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Alkitab ini ditulis, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita lakukan, untuk kita turuti, untuk kita taati, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Sebab dikatakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab waktunya sudah dekat. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berbahagia menurut Tuhan Yesus? Tadi kan dibilang yang melakukan, kan saudara, membaca dan mendengar, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita masuk, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena ini ada ungkapan. Mari buka dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Iya, kita akan mengembangkan tentang saudaraku yang menuruti atau melakukan firman Allah ini. Lukas pasal 11 ayat 28 sampai 29 tentang berbahagia menurut Tuhan Yesus. Ya. Kita baca Lukas 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita baca 2-3. Ketika di Injil Lukas tadi itu, saya mesti buka saya punya ini. Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 28 dan ayat yang ke 27 dan 28. Iya. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan 28. Kita baca bersama-sama. Maaf tadi salah tulis, saudara. Iya. Kita baca 2-3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi begini, ketika Yesus melayani, saudaraku, orang buta melihat,
orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu bicara, dan seterusnya dan sebagainya. Wah, ini naluri seorang ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, langsung muncul dan dia teriak, "Oh, berbahagialah kandungan ibu yang mengandung engkau dan susu ibu yang menyusui engkau." Saudara, sebagai orang tua begini, saudara merasa bahagia, merasa sukses, merasa bangga ketika anak saudara, katakanlah dari kecil itu dia naik kelas terus, ya kan, lulus. Saudara kemudian jadi sarjana, kemudian mereka bekerja, saudara yang kasih dalam Tuhan, katakanlah jadi orang yang sukses, berhasil begitu. Saudara sebagai orang tua sangat bahagia sekali. Begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ibu ini juga seperti itu, saudara-saudara. Berbahagialah katanya ibu yang mengandung engkau. Berbahagialah ibu yang menyusu engkau, karena anaknya jadi seperti begini. Maksudnya seperti Yesus begitu, saudara. Tapi beda saudara yang kasih dalam Tuhan dengan jawaban Tuhan Yesus, saudara yang kasih. Perhatikan ayat yang ke-28. Tetapi ia, kata ia di situ adalah Yesus. Tetapi Yesus, saya pakai begitu. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bertolak belakang kan saudara, penilaian manusia saudara adalah kepada oknum ibu. Begitu, dan itu tidak salah saudara-saudara yang kasih. Tetapi yang berbahagia yang sesungguhnya, nah, itu dia saudara. Kalau yang tadi kan cuma bahagia sementara doang, saudara-saudara. Tetapi yang berbahagia yang sesungguhnya, kata Tuhan, adalah orang yang mendengar firman, kemudian apa? Memeliharanya, merawatnya atau melakukannya di dalam hidupnya. Karena itulah yang akan memastikan orang itu mengalami kebahagiaan. Istilah umum biasa saudara dengar, dunia dan surga. Nah, itu dia saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau bahagia yang tadi saudaraku, menurut pandangan ibu itu kan hanya sementara di sini. Tetapi bahagia yang sesungguhnya di dalam Tuhan itu adalah orang yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan dialami oleh orang itu, yang dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan karena orang itu melakukan firman Tuhan. Nah, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi saudara berbahagia malam ini kan saudara dapat penjelasan yang utuh saudara yang kasih. Tinggal kita ini saudara mau betul lakukan untuk mengalami kebahagiaan atau tidak saudara yang kasih. Kita masuk pada bagian yang terakhir malam ini, sekaligus ayat yang terakhir dari kitab Wahyu tentang kata berbahagia itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari Wahyu pasal yang terakhir atau pasal 22, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana tentang saudara itu kebahagiaan? Ya, baik. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7. Iya. Kalau saudara sudah dapat, kita akan baca Wahyu 22 ayat yang ke-7. Iya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku akan datang segera. Maksudnya sesungguhnya Yesus akan datang segera dari surga. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau Yesus akan datang segera dari surga, perhatikan kalimat selanjutnya.
Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, saudara. Maksudnya saudara, kita ini yang melakukan apa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Baik dalam kitab Wahyu ini, suratan Injil, maupun kitab para nabi dan kitab saudara Taurat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ini adalah merupakan satu kesatuan firman yang diwahyukan oleh Tuhan untuk ditulis, saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk kita lakukan. Jadi di sini Tuhan bilang, sesungguhnya aku akan datang segera. Jadi sesungguhnya Yesus akan datang dari sorga, dan yang berbahagia itu adalah orang yang menuruti. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau nggak menuruti gimana? Nggak ada jaminan, saudara-saudara. Yang dijamin itu adalah orang yang menuruti, orang yang melakukan firman Allah ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari saudara mulai, saya pakai istilah begini, saudara. Mari mulai saudara lakukan apa yang saudara harus lakukan. Jangan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan tidak lakukan. Karena ini tidak ada jaminan bagi saudara hanya sampai kepada membaca dan mendengarkan. Justru akan menimbulkan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, atau menampilkan seperti dalam perjanjian lama itu orang-orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat. Yang apa? Yang mengerti firman tetapi tidak melakukannya. Berhadapan dengan Yesus. Yesus apa? Kecam dan berkata, "Hei, kamu orang-orang munafik." Saudara-saudara, Tuhan kan tidak mau kita menjadi orang percaya, baik kami sebagai hamba Tuhan, saudara jemaat sebagai orang munafik, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang hanya membaca, yang hanya mendengar, tahu saudara-saudara. Tetapi saudaraku, yang berbahagia itu dan yang mendapat jaminan adalah yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan. Sampai saudara-saudara perhatikan ketika orang-orang yang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini datang dibaptis di Sungai Yordan. Apa kata Yohanes? Siapa kamu yang suruh datang ke sini? Kamu ini keturunan ular beludak. Sampai gitu saudaraku, Yohanes Pembaptis itu yang ngomong gitu. Kamu hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak, seperti kapak sudah tersedia, kamu akan ditebang habis oleh Tuhan, lalu kamu dibuang ke dalam api. Seperti itu saudara-saudara. Kenapa? Mereka hanya sampai kepada membaca, saudaraku, mendengar, paham, mengerti, tetapi tidak melakukan, saudara-saudara. Tidak ada jaminan, saudara, yang hanya sampai di situ. Yang ada jaminan itu adalah yang melakukan, yang menuruti, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya sambung kalimat yang tadi. Mulailah lakukan, saudaraku, dari yang saudara bekas dalam Tuhan, yang kecil atau dicicil lah, begitu saudara mulai, saudara bekas dalam. Jangan sampai sama sekali saudara tidak lakukan, karena ketika kita nanti menghadap takhta pengadilan Tuhan, nah kita kan akan menghadap takhta pengadilan, saudara-saudara. Bukan langsung termasuk begitu, saudara, tidak. Dikatakan bahwa takhta pengadilan itu akan dibuka dan Yesus sebagai hakim di situ. Lalu kita akan masing-masing menghadap, saudara-saudara. Lalu kita perbuatan itu dibuka, saudara. Mana yang kamu buat, katanya, saudara-saudara. Apa yang kamu buat, mana yang kamu nuruti, saudara yang dalam Tuhan. Ditulis semua di situ, saudara-saudara. Nah, kita tidak bisa berbohong, saudara-saudara. Kita nggak bisa, begitu dan lain sebagainya, nggak bisa, saudara-saudara. Dibuka nih, lu bisa masuk surga dengan begini.
saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, karena kita dibuka lihat nih semua nih, apa yang kau lakukan dan apa yang kau tidak lakukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang berbahagia itu adalah orang yang menuruti perkataan-perkataan di dalam firman Allah ini. Jadi jadilah saudara yang kasih dalam Tuhan pelaku firman Tuhan yang sejati, yang murni, yang setia. Karena itulah yang menentukan pada akhirnya, saudara-saudara kasih. Apa yang saudara sudah bangun seperti begini, saudara kasih dalam Tuhan, yang katakanlah yang sudah sampai sekarang ini, coba evaluasilah kepada diri kita masing-masing begitu, saudara. Saya sendiri suka mengevaluasi diri saya begitu, bukan cuma diri saya. Khotbah saya malam ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, direkam, saya tonton lagi, saudara. Saya lihat mulai dari mana ini, ada yang salah, ada yang apa. Evaluasi, saudara, untuk saya perbaiki berikutnya begitu, saudara. Karena saya sadar bahwa saya juga penuh dengan kekurangan dan kelemahan, dengan keterbatasan, tetapi tidak boleh membiarkan itu begitu, saudara. Ada introspeksi, ada evaluasi ke dalam begitu, saudara. Untuk saudara yang kasih dalam Tuhan melakukan yang lebih baik untuk ke depan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Baik, kita masuk dalam doa, nanti Mama Erdo pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima Tuhan pada hari ini mendengarkan firman yang telah disampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami Tuhan Yesus semakin harus beristighfar kepada dosa dan mengampuni kami Tuhan yang banyak kekurangan Tuhan ampuni kami ya Bapa. Dan ketika hamba Tuhan yang mengapa hamba Tuhan supaya semakin luar biasa Tuhan menyampaikan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya Engkau yang Tuhan satu-satunya untuk selamatkan. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, beri kami Tuhan tunjukkan kami yang kudus ya Tuhan. Dan berbagai kami Tuhan dengan kuasa dan kudus. Tuhan Yesus terima kasih kita kami akan menjadi kesembuhan kami ya Bapa. Sebab apapun Tuhan yang akan kami berikan berkati kami di setiap usaha dan pekerjaan kami Kau berikan kami meningkatkan. Terima kasih Yesus untuk kemuliaan Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mengucapkan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku di padang merabahmu. Tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk mempersembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai Baik, memulai rumah ibadah di gereja keluarga Widodo. Iya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.
memuji menyembah Tuhan dan telah mendengar firman Tuhan. Tolong kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan berkati pula semua persembahan yang dibawa oleh umat-Mu kepadamu. Mari Bapa yang menguduskan dan menerima semuanya. Lalu Tuhan Allah sumber segala berkat yang memberkati umat-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, baik pekerjaan di rumah Tuhan, di warung, di pasar, di toko Tuhan, umat-umat yang bekerja di perusahaan pabrik industri, bahkan sampai yang bekerja di kapal di laut, di mana-mana saja, Bapa memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkati tolong juga anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi ulangan di sepanjang Tuhan minggu berjalan ini Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Terlebih Tuhan Allah Roh Kudus yang menyertai mereka, memampukan, menyembuhkan mereka Tuhan, mengisi semua pertanyaan dengan jawaban yang benar Bapa. Semua beban persoalan masalah umat-Mu Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan malam ini Tuhan. Mari Tuhan menjamahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan Ibu Kubo bersama dengan anaknya yang ada di Makassar, Tuhan urusan keluarga, Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Pulihkan kesehatan daripada Pak Robinus Manurung di rumah sakit Tuhan Jawa Barat. Juga Tuhan buat istrinya di rumah Tuhan, pulihkan kesehatannya. Pulihkan juga Tuhan kaki Ibu Hermala. Oh Tuhan bisa, Tuhan Santika, Tuhan pulihkan semua kesehatan umat-Mu sampai mereka betul-betul semua sehat dan kuat Tuhan. Demikian pula semua umat-Mu Tuhan yang kami tidak tahu, Tuhan yang melawat dan menjamah, serta Tuhan menyembuhkan umat-Mu Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan kami serahkan Tuhan, tolonglah supaya COVID pandemi 19 ini Tuhan jangan terus tambah mewabah merajalela Tuhan di kota-kota Tuhan sampai daerah-daerah. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan menyetop, menghentikan Tuhan, dan juga supaya ada usaha dari semua masyarakat yang ada Tuhan, kami semua Tuhan, untuk Tuhan membatasi diri Tuhan dari semua bentuk Tuhan potensi penyebaran COVID-19 ini Bapa. Tuhan tolong dan tolonglah Bapa. Kami berseru dan mohon kepada-Mu ya Tuhan. Dan mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan, maupun yang isolasi mandiri di rumah Tuhan, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan tolong pemerintah dari Tuhan kesehatan dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan, menjadi satu mata rantai kerjasama yang baik Tuhan. Dan Tuhan tolong perekonomian dalam bangsa kami. Tuhan tolong perusahaan tempat umat-Mu bekerja. Tuhan tolong usaha-usaha umat-Mu Bapa, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hanyalah berharap dan Tuhan percaya kepada-Mu tentang pemeliharaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah kita
kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita penghiburan, pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Haleluya.